saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan di hari ini, saya mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang mengasihi kami bersyukur, kami berterima kasih. Hari baru sudah Tuhan berikan. Dan sebelum kami melakukan banyak aktivitas di hari ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan firman kepada kami. Menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, setiap kami yang bersama-sama merenungkannya. Tuhan, kiranya Engkau dipermuliakan di dalam seluruh renungan kami, dan Roh-Mu yang kudus menolong agar kami dapat meteraikan firman ini dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini saya berikan judul Unboxing His Love. Dari Roma 5 ayat 8, saya akan membaca untuk kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, kita hidup di zaman di mana orang banyak melakukan video unboxing setiap kali membuka sebuah barang baru yang masih terbungkus ya. Ada rasa antusias, penasaran. Namun ketika kita sudah membuka barang tersebut dan ternyata mendapati sesuai dengan keinginan kita, tentu itu akan membuat kita menjadi sukacita. Nah, jika ada seseorang kemudian memberikan sebuah hadiah besar kepada kita tanpa alasan apapun, bukan di hari ulang tahun kita, bahkan orang yang memberikan kita hadiah ini adalah orang yang baru saja kita mengecewakan orang itu. Nah, tentu saja ini sesuatu yang tidak bisa dipercaya, atau kita merasa bahwa kita sesungguhnya tidak layak menerima hadiah itu. Nah, begitu pula dengan kasih Allah dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana kasih Allah itu dinyatakan kepada kita, padahal kita adalah orang-orang yang tidak layak sebenarnya menerimanya. Nah, Roma 5 ayat 8 yang tadi saya bacakan untuk kita adalah merupakan sebuah ayat yang mengingatkan kita betapa Allah memberikan kasih-Nya kepada kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini seolah-olah bukan kotak itu, kotak yang diberikan Allah kepada kita, dan Allah memberikan kasih-Nya kepada kita. Kasih itu ada bukan karena kita baik, tapi karena Allah begitu baik. Begitu banyak orang Kristen tahu Allah mengasihi, tetapi belum pernah sungguh-sungguh mengalami kasih itu. Kasih Allah seperti sebuah kotak besar yang diberikan kepada kita, tetapi tidak semua orang mau membukanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui ayat ini kita akan belajar. Tetap telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ini menggunakan kata dalam bahasa Ibrani yang berarti membuktikan, menampilkan dengan jelas. Allah tidak hanya mengatakan Ia mengasihi manusia, tetapi Allah juga mendemonstrasikan kasih itu secara nyata. Bagaimana Allah berkorban di atas kayu salib demi menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Itulah pertunjukan kasih Allah yang begitu besar yang dinyatakan kepada setiap manusia. Lalu kemudian hal yang berikutnya adalah baik rasa kata kepada kita. Kasih Allah itu ditunjukkan kepada kita, bukan kepada manusia yang ideal, bukan kepada manusia yang saleh saja, bukan kepada manusia yang tanpa cacat, tetapi kepada kita sebagai orang-orang yang berdosa. Dikatakan seperti itu. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasih, Allah memberikan kasih-Nya kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mencapai sasaran dan tujuan, orang-orang yang terus-menerus gagal memenuhi apa yang Allah kehendaki. Lalu kemudian kalau kita melihat ayat yang ke-6 dari Roma 5 ayat yang ke-6 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus
yang telah dikaruniakan kepada kita. Lalu ayat yang ke-6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Kepada siapa kasih itu ditunjukkan? Tidak hanya kepada orang berdosa seperti kita, tetapi juga kita adalah gambaran orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya, yang seringkali tidak berdaya di dalam menolak dosa, selalu melakukan yang tidak benar, tidak mampu menaati Tuhan dengan sempurna. Kasih Allah dinyatakan kepada orang-orang yang demikian. Lalu kemudian di ayat ini juga dikatakan bahwa kita adalah orang-orang durhaka, kita adalah orang-orang yang tidak saleh, tidak memiliki fokus kepada Tuhan, tidak memiliki rasa hormat atau keinginan menyenangkan Tuhan. Ternyata kasih Allah dinyatakan kepada orang-orang yang demikian. Lalu kemudian kita juga adalah orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Di ayat 7 dikatakan, sebab tidak mudah seorang mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Dikatakan di sini bahwa tidak ada orang yang mau mati untuk orang yang tidak benar, tetapi akan mudah bagi seseorang untuk mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, siapakah kita di hadapan Tuhan sehingga Tuhan rela mengasihi kita sedemikian? Di ayat selanjutnya dikatakan di dalam frasa berikutnya, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Untuk kita di sini diartikan bahwa Kristus telah mati menggantikan kita. Kristus telah mati demi kepentingan kita. Kristus telah mati menggantikan posisi kita. Itu adalah kasih yang berkorban, kasih yang aktif, yang dinyatakan kepada kita. Kapan itu dinyatakan? Ketika kita masih berdosa. Nah, disinilah inti kasih Allah yang sebenarnya. Kristus mati bukan ketika kita layak. Kristus mati bukan ketika kita dalam keadaan tidak berdosa. Tetapi Kristus rela mati bahkan ketika kita masih berdosa. Ketika kita tidak layak sama sekali untuk menerima kasih itu. Tetapi Kristus rela memberikan kasih itu kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa kasih Allah tidak menunggu manusia berubah dulu, lalu baru Allah mengasihi kita. Kasih Allah tidak menunggu manusia kemudian menjadi baik dulu, maka dia kemudian menunjukkan kasih-Nya. Kasih Allah selalu mendahului kebaikan dan pertobatan kita. Maka melalui ayat ini, hal ini mengingatkan kita untuk bagaimana membuka kotak kasih Allah itu, dan kita akan menemukan banyak hal baik di dalam kasih Allah yang dinyatakan kepada kita. Kasih Allah adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih Allah adalah kasih yang berinisiatif, yang rela berkorban, dan bahkan juga yang memberikan pemulihan. Kasih Allah itu mengangkat, mengampuni kita, memberikan identitas baru kepada kita sebagai anak. Maka kemudian kita memiliki nilai diri yang sudah dipulihkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita menemukan kasih Allah itu dalam kehidupan kita? Ini pertanyaannya. Kasih Allah dapat kita temukan di dalam kehidupan kita setiap hari melalui merenungkan salib Kristus yang sudah dinyatakan bagi kita. Salib adalah bukti kasih Allah yang begitu besar. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Demikianlah dengan kita pada pagi hari ini, biarlah ini mengingatkan kita bagaimana kasih Allah yang begitu besar yang sudah ditunjukkan kepada kita itu boleh kita terima dan bahkan kita hidup di dalam kehidupan kita. Momen-momen ini adalah momen di mana kita menyambut kelahirannya. Oleh sebab itu, biarlah kita persiapkan hati kita dan supaya Tuhan Yesus itu
sungguh ada di dalam kehidupan kita, dan kasih-Nya nyata dan kita nyatakan kepada setiap orang, sehingga dengan demikian ada banyak orang yang juga merasakan kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Amin. Mari bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sekali lagi boleh menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menolong agar kami boleh menerima kasih itu dan menghidupi kasih itu dalam kehidupan kami dan membagikannya kepada orang-orang. Sehingga dengan demikian mereka pun juga boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang mengasihi, dan kehidupan mereka pun juga adalah kehidupan yang terus bisa memancarkan kasih Tuhan dimanapun berada. Terima kasih ya Bapa. Kami sekali lagi berdoa menyerahkan untuk setiap diri kami masing-masing di dalam momen-momen kami menyambut hari kelahiran-Mu ini. Biarlah kami terus nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian program Makin Dekat dengan Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh.